Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, izinkan saya pada kesempatan yang berbahagia ini menyampaikan beberapa hal terkait tentang moderasi beragama. Kenapa muncul moderasi beragama Indonesia? Karena pada dasarnya adalah Indonesia tidak bisa dinafikan sebagai negara yang majemuk, yang penuh dengan perbedaan. Karena perbedaan-perbedaan inilah yang mengakibatkan pada terjadinya konflik yang rentan konflik dan lain sebagainya, sehingga Indonesia harus menyiapkan sesuatu yang bisa mendorong dan membatasi serta menjaga supaya tidak terjadinya konflik-konflik tersebut. Karena kita mau tidak mau sebagai negara yang majemuk, negara yang memiliki perbedaan baik dari segi agama, kemudian kultur dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, maka apa yang harus kita lakukan ketika berbicara moderasi beragama? Yang pertama adalah moderasi beragama itu bukan hanya sebatas sikap dan tindakan yang menunjukkan toleransi, menghargai orang, mengakui terhadap perbedaan agama, tetapi juga bagaimana moderasi beragama harus melibatkan komitmen bahwa perbedaan antara keyakinan, praktek agama itu berbeda, dan kita memiliki komitmen bahwa itu sudah berbeda, dan perbedaan itu harusnya dihargai dan diakui, bukan bagian dari bagaimana kita justru memunculkan konflik atau mencari konflik, bahkan bagaimana kita memunculkan yang disebut dengan ekstremisme agama. Nah, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan bagaimana kita berpartisipasi dalam menciptakan masyarakat yang damai dan inklusif itu adalah salah satu kunci moderasi beragama. Bagaimana kita memiliki pemahaman yang inklusif, bagaimana menciptakan masyarakat yang damai, serta memahami perbedaan. Dan perbedaan itu bisa dipahamkan, bisa dihargai, bisa menunjukkan toleransi, manakala kita memiliki sikap yang disebut dengan inklusif, bukan eksklusif. Nah, moderasi beragama juga melibatkan kemampuan untuk berdialog dengan orang-orang yang memiliki pandangan dan keyakinan yang berbeda, tanpa kita mengecilkan atau mengkambing hitamkan mereka. Kita menyadari bahwa misalnya Islam ini sebagai agama yang mayoritas dan agama lain itu sebagai minoritas, tapi tidak serta-merta kita menganggap yang mayoritas itu bisa mengkambing hitamkan, bisa mengecilkan yang minoritas, tetapi bagaimana mayoritas ini bisa menaungi yang minoritas agar keyakinan yang berbeda-beda itu memunculkan yang disebut dengan sikap inklusivitas dan menghargai perbedaan. Nah, hal ini tentu membutuhkan kesediaan untuk bagaimana kita membuka diri terhadap keyakinan agama lain dan mencari kesamaan daripada perbedaan. Yang selama ini kita sering mendengar selalu yang dicari adalah perbedaan, bukan persamaan. Inilah yang harus kita junjung tinggi, yang harus kita lakukan bersama-sama, bagaimana kita menciptakan moderasi beragama dan sikap tindakan yang menunjukkan toleransi, menghargai orang lain, dan mengakui bahwa kita berbeda. Dan sikap ini penting, Bapak Ibu, di tengah-tengah kondisi Indonesia yang plural, kondisi Indonesia yang majemuk, kondisi Indonesia yang banyak perbedaannya. Oleh karena itu, maka saya coba mengutip kalimat dari Dalai Lama yang merupakan seorang Tibetan Buddhism. Dia seorang yang memimpin 4 aliran kepercayaan, yang mana kepercayaan itu mengakui bahwa Dalai Lama adalah lama tertinggi dalam tradisi Tibet. Beliau mengatakan bahwa moderasi beragama bukan hanya tentang toleransi, tetapi juga tentang saling pengertian dan penghormatan atas perbedaan agama. Jadi kata kunci daripada moderasi bukan hanya berbicara tentang selalu toleransi, tapi bagaimana kita memiliki rasa pengertian dan penghormatan terhadap perbedaan agama. Oke, kita memahami bahwa sikap toleransi yaitu menghargai perbedaan, tapi perbedaan itu manakala tidak dimengertikan, perbedaan itu manakala tidak dihormati atau saling menghormati perbedaan, maka tidak akan lahir yang disebut dengan moderasi beragama tadi. Jadi sikap moderasi tidak hanya tentang toleransi, tapi juga tentang pengertian dan penghormatan atas perbedaan agama. Lalu kemudian saya coba sampaikan bagaimana apa yang harus dilakukan sebagai solusi terhadap moderasi beragama di Indonesia.
saya coba mengambil 5 hal yang ingin saya coba sampaikan terkait tentang solusi moderasi beragama di Indonesia. Yang pertama adalah bagaimana kita mendorong pendidikan agama yang inklusif, bukan eksklusif. Yang selama ini mungkin tumbuh berkembang pendidikan agama yang eksklusif, yang dia tidak mau menerima perbedaan dari luar, yang dia menganggap bahwa saya sudah benar dan saya meyakini kebenaran-kebenaran dalam diri saya dan orang lain salah. Nah, sikap ini harus dipahamkan bahwa bagaimana kita mendorong lembaga-lembaga pendidikan agar memiliki sikap-sikap inklusif. Sekolah-sekolah, lembaga pendidikan agama harusnya mempromosikan pemahaman yang inklusif dan toleran terhadap perbedaan agama. Tapi juga itu suatu lembaga pendidikan tidak bisa berjalan begitu saja dalam mendorong pendidikan agama yang inklusif manakala SDM yang ada, baik pendidik, peserta didik maupun tenaga kependidikan, itu tidak memiliki rasa yang sama. Oleh karena itu, dibutuhkan apa? Maka guru harusnya melakukan sebuah program pelatihan untuk guru dan tenaga kependidikan secara kontinu, secara terus-menerus, yang fokus pada bagaimana pengembangan pendekatan yang inklusif dan itu diintegrasikan dalam kurikulum agama. Nah, yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana memperbanyak atau membangun dialog antar agama yang selama ini mungkin banyak tersendat dan hanya terfokus pada wilayah keorganisasian, misalnya forum komunikasi antar umat beragama atau FKUB. Nah, tetapi juga bagaimana isu-isu sosial, politik, moral itu dibahas dalam dialog antar umat beragama itu kemudian ditampilkan di media massa dan lain sebagainya, sehingga orang-orang bisa melihat bahwa oh, ternyata para tokoh agama itu bisa duduk bareng, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Dan ini menunjukkan bagaimana kebersatuan kita dan sikap toleransi dan saling menghargai itu muncul di situ. Nah, mempromosikan hal ini itu memerlukan suatu promosi untuk memahamkan saling pengertian dan toleransi serta membantu mengatasi kebencian dan diskriminasi agama sebetulnya. Maka yang ketiga, dibutuhkan media yang bijak pula dalam hal bagaimana program-program yang tadi itu bisa dilaksanakan. Media seharusnya mendorong dan memegang teguh kode etik jurnalistik dan bertanggung jawab dalam pendekatan isu-isu agama. Media harusnya tidak pro ke A, pro ke B, tapi harus jaga independensinya sesuai dengan kode etik jurnalistik, sehingga media bertanggung jawab dalam pendekatan isu-isu agama. Media sosial harus memiliki regulasi juga dan sanksi atas konten-konten kebencian dan diskriminasi agama. Dan ini yang paling banyak di kita. Maka muncullah yang disebut dengan bagaimana organisasi cyber hoax dan lain sebagainya untuk mengatasi hoax-hoax yang bertebaran terkait tentang kebencian dan diskriminasi agama. Ini juga penting. Oleh karena itu, maka yang keempat adalah bagaimana kita bisa mempromosikan kerjasama antar agama, baik melalui organisasi masyarakat yang harus memimpin upaya-upaya untuk mempromosikan kerjasama ini, maupun juga pemberdayaan masyarakat, pelayanan sosial dan lain sebagainya, termasuk juga tadi pada ranah media. Dan yang terakhir adalah bagaimana solusi moderasi beragama Indonesia itu harusnya ada penghargaan pada pemimpin agama yang moderat, sehingga masyarakat sadar bahwa ternyata pemerintah, siapapun itu organisasi masyarakat dan lain sebagainya, memberikan penghargaan pada pemimpin agama yang moderat. Pemimpin agama moderat harus diberikan penghargaan dan diberikan keteladanan agar orang lain mengikuti langkah mereka. Nah, itulah yang 5 hal yang mungkin menjadi salah satu bagian dari solusi atas moderasi beragama di Indonesia saat ini. Dan terakhir, saya mengutip dari seorang ratu Jordania namanya Rania. Dia mengatakan bahwa agama seharusnya menjadi jembatan yang hubungkan manusia, bukan tembok yang memisahkan mereka. Agama harusnya menjadi jembatan, menjadi wasilah, menjadi perantara yang menghubungkan manusia, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, bukan tembok yang memisahkan kemanusiaan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.